Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Salah satu bentuk kesyirikan yang banyak terjadi, khususnya menyikapi di mana kita berada. Biasanya orang kalau sampai di suatu tempat, apakah itu di ladang, atau di hutan, atau di kebun, atau di suasana alam seperti ini, terkadang ada beberapa ucapan, anggapan, atau keyakinan tertentu yang tanpa disadari itu adalah bentuk dari kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah biasanya anak-anak muda sedang camping, sedang berada di satu tempat, kemudian sambil bercanda mungkin mereka mengatakan ini tempat yang angker. Padahal sebetulnya tidak ada istilah tempat yang angker itu. Muslim telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika dia berada atau sampai di suatu tempat tertentu, maka dia diajarkan oleh Nabi SAW sebuah doa. Yang doa ini hendaknya dihafal bagi kita semuanya. Salah satunya adalah man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Siapa yang sampai di suatu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakan kepadanya atau membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Tapi sayangnya sebagian orang ya sampai satu tempat biasanya dia mau buang air, biasanya buang air kecil atau buang air besar, maka terkadang dia berkata Mbah izin ya, kemudian minta izin kepada seolah-olah ada yang menunggu di tempat ini, padahal itu adalah bahagian dari bentuk al-isti'anatu bi ghairillah, yaitu minta tolong atau al-isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal cukup baginya kalau dia mau buang air kecil di situ, dan jangan ada anggapan nanti kalau tidak minta izin akan sakit dan sebagainya. Cukup dia membaca doa masuk WC. Sama ketika kita mau masuk WC kita baca apa? Kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau seandainya kita juga masih khawatir atau takut terjadi apa-apa pada diri kita, maka kita bisa membaca ta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau kita baca doa yang lain, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi jangan takut dengan suasana yang katanya angker, dan jangan ada anggapan bahwasanya kalau kita tidak minta izin kepada penunggu di tempat ini, di pohon ini dan sebagainya, maka akan terjadi hal-hal yang membahayakan bagi kita semuanya. Cukuplah kita serahkan semuanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Selain itu, ada juga bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat, ya, banyak terjadi dilakukan oleh kaum muslimin, juga banyak mengamalkan atau melakukan perbuatan ini. Yaitu apa yang disebut dengan istilah tatayur, ya, apa yang disebut dengan istilah tatayur. Tatayur itu adalah anggapan bernasib sial. Ya, anggapan bernasib sial terhadap sesuatu yang dilihat. Misalnya dia melihat burung gagak, maka dia beranggapan bahwasanya akan ada yang meninggal dunia. Ini tidak benar. Ini budaya jahiliyah dan ini hukumnya syirik. Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. Anggapan bernasib sial itu adalah syirik. Juga ada anggapan bernasib sial terhadap kejadian-kejadian tertentu. Kalau tidak dilakukan dan kalau tidak dilakukan pantangannya, maka bisa mendatangkan kesialan dan bahaya. Contohnya adalah misalnya seseorang sedang mengendarai kendaraan, apa itu mobil atau sepeda motor, kemudian nabrak kucing, ya, akhirnya kucing itu mati. Nah, itu ada mitos. Kalau kucing tersebut mati, itu baju yang menyetir tadi, yang menyabrak tadi itu harus dibuka, kemudian dibungkus kucing itu dengan baju tersebut, kemudian dikuburkan. Kalau tidak, nanti di jalan berikutnya akan terjadi kecelakaan dan akan terjadi bahaya. Ini adalah bahagian dari bentuk tatayur, kesyirikan yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga tatayur itu, anggapan bernasib sial itu ada pada angka-angka tertentu. Ada beberapa orang yang memiliki anggapan bahwasanya angka-angka sial, ya, tatayur itu sebetulnya kesialan-kesialan pada angka tertentu. Salah satu contohnya biasanya angka 13 dan angka-angka yang lain. Ya, ini tidak diperbolehkan. Seharusnya angka itu tidak mendatangkan manfaat,
juga tidak mendatangkan bahaya, tidak bisa menolak bahaya, juga tidak bisa menarik manfaat. Bahaya dan manfaat itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pantang bagi seorang muslim, mau dia dapat angka berapapun, misalnya plat nomor kendaraannya angka sekian, tidak ada masalah. Setiap keluar rumah, setiap naik kendaraan baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, itu sudah cukup baginya. Kemudian bentuk tatayur atau anggapan bernasib sial, yang ini bahagian dari bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala, adalah anggapan bernasib sial kepada hari-hari dan waktu-waktu tertentu, dan ini sangat banyak. Coba kita lihat ya, beberapa orang itu memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi apabila dia melakukan perjalanan pada malam Jumat. Gak berani dia melakukan perjalanan pada malam Jumat. Dianggap malam Jumat itu malam angker, malam misteri. Padahal malam Jumat itu malam yang mulia, malam yang baik, malam yang paling banyak keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita kotori dengan anggapan malam Jumat itu adalah malam yang misteri, malam yang membahayakan. Dan belum lagi kita lihat tontonan-tontonan di televisi setiap malam Jumat itu misteri-misteri, hantu-hantu. Ini jelas merusak akidah kita. Ya, saya nasihatkan kepada kita semua, jangan kita tonton acara-acara seperti itu. Belum lagi adanya anggapan tidak boleh menikah pada bulan-bulan tertentu. Bahkan ada anggapan tidak boleh pindah rumah pada bulan-bulan tertentu. Di antaranya adalah bulan Muharram, apa yang disebut dengan istilah bulan Suro. Orang-orang mengatakan demikian. Jadi kalau di bulan Suro ini biasanya awalnya yang ingin melangsungkan pernikahan mereka tunda. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau menikah di bulan Suro akan terjadi ketidakbahagiaan rumah tangganya, akan terjadi malapetaka, bahaya, termasuk juga bangun rumah. Kalau bangun rumah di bulan Muharram maka identik dengan misteri, kemudian juga nanti rumahnya tidak aman, akan banyak cobaan di rumah itu dan lain sebagainya. Termasuk juga pada tanggal-tanggal tertentu. Kita lihat sebagian orang mau menikah saja harus meramalkan hari baik, meramalkan tanggal baik. Ini tanggal baik untuk melakukan pernikahan, ini tanggal tidak baik untuk melakukan pernikahan. Jelas kita sampaikan, hadirin rahimakumullah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah bahagian dari bentuk tatayur, bentuk kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada satu keyakinan bahwasanya bahaya itu datang dari Allah, kebaikan itu juga semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan semuanya kita, hidup kita, tawakal kita itu kita kuatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita keluar rumah, bacalah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sebagai contoh kecil juga, bahagian dari bentuk tatayur ya, bahagian dari bentuk mitos juga. Jadi tatayur juga bisa masuk dalam kategori mitos, juga bisa masuk dalam kategori tatayur. Contohnya adalah biasanya kalau ada orang sedang camping, biasanya ini anak-anak pramuka atau anak-anak muda yang mencintai alam, dia camping bersama teman-temannya. Mungkin satu hari dia tersesat. Maka ada anggapan kalau tersesat itu, maka supaya bisa menemukan jalan pulang, itu bajunya dibalik. Atau bahkan ada yang mengatakan celana dalamnya juga dibalik gitu. Jadi kalau dibalik, celana dalamnya atau baju dibalik, nanti dia akan mendapatkan jalan. Ini bahagian dari bentuk mitos. Belum lagi harus membawa benda-benda tertentu, jimat, ya, supaya di hutan itu tidak diganggu ular, tidak diganggu binatang buas, kemudian juga tidak diganggu jin dan sebagainya. Dia pakai jimat, dia pakai pelindung dari dukun dan sebagainya. Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkumannya, kesimpulannya, khulasahnya adalah gantungkan semua hidup kita, gantungkan semua keselamatan kita, gantungkan semua bahaya kita yang akan kita hadapi ini, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepadanya, dengan memperbanyak doa-doa yang telah kita sebutkan tadi. Dan jangan lupa, kalau kita berada pada suatu tempat tertentu, kita anggap ini tidak baik, baca ayat kursi, kemudian kita baca 3 surat terakhir Al-Quran, yaitu Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Ini sudah cukup bagi kita sebagai benteng. Jangan kita tempuh dengan cara-cara yang tidak syar'i, bahkan itu menjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.